Halo, what's up guys? Oke guys, kali ini aku akan menceritakan semua alur cerita dari film CG7. Film ini telah dirilis tanggal 30 Januari 2008. Tapi buat kalian yang belum subscribe video ini, jangan lupa subscribe dulu ya, biar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Film ini menceritakan tentang Diki dan ayahnya yang kurang mampu. Suatu hari, Diki menemukan seekor anjing alien yang diberi nama CG7. Semenjak menemukan anjing alien itu, hidup Diki makin berwarna. Penasaran dengan persahabatan Diki dan CG7? Yuk langsung saja dengarkan ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan keluarga yang kurang mampu. Mereka terdiri dari ayah yang bernama Chauti dan anak yang bernama Diki. Ibu Diki sudah lama meninggal karena sakit yang dideritanya. Saat ini, Chauti bekerja keras untuk menghidupi dirinya dan anaknya. Mereka berdua tinggal bersama di sebuah rumah rusak yang sangat tidak layak ditempati. Saat ini, Diki sekolah di sekolah dasar. Dan di sekolahnya, Diki sering dibully dan dikucilkan sama teman-temannya. Karena dia adalah anak yang tidak mampu dan selalu memakai pakaian yang kotor. Pada jam istirahat, Diki membantu seorang gadis yang namanya Maggie. Ia juga sering dikucilkan di sekolah karena badannya yang besar. Setelah membantu si Maggie, sepertinya Maggie menyukai si Diki. Sementara di sana, ayahnya Diki bekerja keras sebagai kuli bangunan. Tapi dia sangat ceroboh dalam melakukan pekerjaannya. Walaupun begitu, ia tetap giat dan semangat untuk bekerja demi menghidupi dan menyekolahkan Diki, si anaknya, agar nanti Diki menjadi anak yang berguna dan sukses. Walaupun kehidupan mereka sangat kekurangan, tetapi Chauti mengajarkan Diki untuk tidak merampok, mencuri, dan tidak mengambil yang bukan miliknya. Meskipun hidup dalam kekurangan, tapi mereka sangat bahagia. Dan mereka tahu cara menikmati hidup yang sebenarnya. Karena mereka tidak memiliki TV, mereka pun sering pergi ke sebuah toko hanya untuk menonton TV. Di sana mereka nonton berita tentang pesawat luar angkasa yang sempat jatuh ke bumi. Di saat nonton TV, ternyata si Diki hilang entah kemana. Dan ternyata Diki sedang melihat robot CG1 yang sangat canggih. Diki pun merengek meminta ayahnya untuk membelikan robot itu. Tetapi karena ayahnya tidak mempunyai uang sepeser pun, ayahnya langsung memukuli Diki agar Diki berhenti merengek-rengek. Diki pun marah dan kabur. Mengetahui hal tersebut, sang ayahnya langsung mengejar Diki. Ia melihat Diki sedang bersama gurunya yang bernama Miss Wen. Miss Wen adalah salah satu guru yang selalu menjaga dan perhatian sama Diki di sekolah. Saat pertama kali melihat Miss Wen, Chauti sangat terpesona karena kecantikannya. Malam harinya, Chauti pergi ke tempat pembuangan sampah untuk mencari sepatu bekas untuk Diki. Tetapi sampainya di sana, Chauti malah bingung karena melihat pesawat luar angkasa yang tiba saja terbang. Lalu Chauti menemukan sebuah bola hijau. Tanpa berpikir lama, ia pun langsung membawa bolanya untuk diberikan kepada Diki. Diki pun sangat senang melihat mainan barunya. Dan keesokan harinya, ia pun membawa bolanya ke sekolah untuk dipamerkan sama teman-temannya. Diki pun menamai mainan itu dengan sebutan CG7. Salah satu temannya yang bernama Johnny mengejek Diki karena mainannya itu sangat-sangat jelek. Mendengar hal tersebut, Diki langsung marah dan dia sebenarnya ingin mengajar Johnny. Tapi Johnny langsung memanggil anak buahnya untuk menghajar Diki. Setelah pulang sekolah, Diki dimarahi habis-habisan oleh ayahnya karena ia bertengkar dengan teman-temannya. Dimarahi, Diki secara tiba-tiba gak sengaja menekan antena dari bola mainannya itu. Seketika hal-hal aneh itu pun terjadi. Bola hijau itu secara perlahan berubah menjadi sebuah anjing. Dan anjing alien itu pun mampu merubah apel busuk menjadi segar. Diki pun sangat senang karena akhirnya ia memiliki mainan yang sangat lucu. Saking senangnya, Diki pun sampai bermimpi tentang anjing alien tersebut yang mampu melindunginya. Bahkan anjing tersebut bisa membantunya mendapatkan nilai tinggi saat ujian sekolah. Keesokan harinya, Diki pun terbangun dari mimpi indahnya dengan apel yang masih ada di mulutnya. Dia pun berangkat ke sekolah untuk mengetes kemampuan CG7. Tapi kemampuan CG7 tidak seperti yang dia mimpikan semalam. CG7 sama sekali tidak bisa melindungi dari jaran anjing. Lalu CG7 juga tidak bisa membuat alat untuk mendapatkan nilai bagus. CG7 malah memberikan tembakan pup ke baju Diki. Karena Diki sangat kotor,
Ia pun dimandikan di depan guru dan murid-murid lainnya. Diki pun sangat kesal kepada si G7 karena kemampuannya tidak sama seperti yang dia mimpikan. Ia pun membawa si G7 ke tong sampah dan meninggalkannya di sana. Tak lama setelah itu, Diki menyadari bahwa ia melakukan kesalahan dengan membuang si G7 ke tong sampah. Ia pun segera pergi ke tong sampah untuk mencari mainannya itu. Saat kembali, tong sampah itu pun sudah dalam keadaan kosong. Lalu Diki berusaha mengejar truk sampah, akan tetapi Diki sama sekali tidak berhasil. Saat ia pulang ke rumah, si G7 sudah berada di rumah bersama Chauti. Chauti sangat bingung dengan makhluk aneh ini. Ia bertanya-tanya makhluk apa yang sebenarnya ia. Diki kemudian menjawab bahwa si G7 adalah muncul dari bola hijau yang pernah dia bawakan oleh Chauti. Si G7 terus memperhatikan mereka yang tertidur dengan banyak keringat karena cuaca yang panas. Kemudian si G7 menggunakan kekuatannya untuk menghidupkan kipas yang sudah rusak agar Diki dan Chauti bisa tidur dengan nyenyak. Di pagi harinya, Diki pergi ke sekolah dengan membawa si G7. Tapi sialnya, Johnny dan teman-temannya sekilas melihat gerak-gerik dari si G7. Mereka pun segera menangkap si G7 dan mencoba membuka isi tubuh dari boneka tersebut. Kan tetapi pukulannya ditahan oleh anak buah Johnny. Ketika anak buah ingin memukul Diki, tiba-tiba Maggie datang untuk melakukan pertarungan dengan anak buah Johnny. Pertarungan mereka dipergoki oleh guru. Guru itu pun menghukum mereka semua di depan lapangan sekolah. Setelah guru itu pergi, Diki pun menunjukkan pada Johnny bahwa si G7 adalah makhluk alien yang lucu dan bisa melakukan apapun. Diki berterima kasih pada Johnny karena ia tidak menceritakan tentang si G7 pada gurunya. Kini Johnny dan Diki jadi berteman. Sebelum Diki berangkat sekolah, Diki pun memberikan hasil ujiannya pada Chauti. Chauti sangat senang karena untuk pertama kalinya Diki mendapatkan nilai sempurna. Ia pun langsung memamerkan hasil ujian Diki kepada teman kerjanya. Tidak hanya itu, ia langsung memamerkan hasil ujian itu kepada bosnya. Tapi bosnya tidak percaya dan berkata bahwa Diki mendapat nilai bagus karena menyontek sama temannya. Bosnya melihat nilai ujian Diki, ternyata Diki memiliki nilai 0. Kemudian Chauti hampir dipecat karena mencoba memukul bosnya. Saat pulang dari tempat kerja, Chauti langsung memarahi Diki karena dia telah berbohong pada ayahnya. Diki merubah nilainya karena ia tidak ingin membuat Chauti merasa sangat-sangat kecewa. Lalu Chauti mengambil si G7 dengan paksa. Kemudian mereka membuat kesepakatan, jika Diki bisa mendapatkan nilai di atas 60, maka Diki bisa melakukan apapun yang dia mau, termasuk mengambil si G7 kembali. Akhirnya dengan perjanjian itu membuat Diki menjadi lebih giat belajar untuk mendapatkan nilai di atas 60. Setelah Diki berangkat sekolah, Chauti menyadari bahwa Diki melupakan makan siangnya. Ia pun langsung pergi ke sekolah untuk memberinya bekal makan siang. Lalu di sana ia bertemu dengan Miss Wen. Chauti meminta Miss Wen untuk memberikan bekal makan siangnya pada Diki. Kemudian Miss Wen menawarkan untuk membantu Diki agar mendapatkan nilai sempurna. Chauti pun sangat berterima kasih pada Miss Wen karena ia sangat perhatian pada anaknya. Chauti pergi ke tempat kerjanya untuk meminta maaf pada bosnya. Ia juga meminta bosnya untuk menerimanya bekerja kembali. Tanpa diduga, bosnya langsung menerima Chauti untuk bekerja lagi. Ia pun memberikan bonus pada Chauti sebagai permintaan maaf karena telah mengejek Diki. Mendapat bonus itu, Chauti pun langsung bersemangat untuk bekerja kembali. Tapi sebuah insiden pun terjadi, di mana Chauti yang sedang bekerja mengalami kecelakaan mengakibatkan dirinya meninggal dunia. Sementara di sekolah akhirnya Diki berhasil mendapatkan nilai di atas 60 dalam ujiannya. Diki pun sangat senang. Akhirnya ia bisa membuktikan pada ayahnya bahwa ia bisa dapat nilai yang di atas 60. Akhirnya Miss Wen menemui Diki dan memberitahukan bahwa ayahnya sudah meninggal dunia. Diki pun sangat terpukul dan bersedih. Sementara si G7 masih ada di dalam tasnya Chauti yang berada di dekat mayatnya. G7 mencoba untuk menyembuhkan luka-lukanya dengan usaha yang sangat keras. Akhirnya membuat Chauti bisa hidup kembali. Karena terlalu memaksakan diri, si G7 menjadi lemas karena kekuatannya telah habis. Keesokan paginya, Diki pun terbangun melihat ayahnya tidur di sampingnya. Melihat hal tersebut, Diki langsung memeluk erat ayahnya. Ia berjanji bahwa dirinya tidak akan nakal dan akan berusaha mendapatkan nilai yang terbaik. Mereka yang sedang berpelukan
tiba-tiba mendengar suara yang berasal dari CG7. Rupanya CG7 mengerahkan semua kemampuannya untuk ayahnya agar bisa hidup kembali. Setelah menyembuhkan Chauti, CG7 menjadi sangat lemah dan sinyal di kepalanya menjadi warna merah. Perlahan CG7 mulai tidak sadarkan diri dan antena di atas kepalanya mulai terjatuh dan hancur. Seketika, tak lama setelah itu CG7 berubah menjadi boneka yang seutuhnya. Chauti dan Diki bingung. Karena hal tersebut, mereka mencoba segala cara untuk membuat CG7 hidup kembali. Mulai dari menggunakan baterai, memberi sengatan listrik, dan memberinya infus. Tapi semua cara yang dilakukan tidak ada yang berhasil. Sadar jika CG7 tidak bisa kembali, memutuskan untuk terus belajar, menjadikan CG7 sebagai motivasinya. Di akhir cerita, kita bisa melihat bahwa semua orang telah kembali hidup normal. Semua datang ke acara piknik di sekolah Diki. Di sana ada Johnny yang jatuh cinta kepada Maggie, tapi Maggie hanya menyukai Diki, sementara Diki malah menyukai Fanny, yaitu salah satu temannya. Dan Fanny pun terlihat menyukai Diki, tapi mereka tidak bisa bersatu karena Johnny terus merebut Fanny dari Diki. Sedangkan Chauti jatuh cinta kepada Miss Wen dan Chauti mencoba mendekat dengan memberikan sebuah bunga. Lama setelah itu, Diki melihat piring terbang yang turun di dekat tempat pikniknya. Tak berselang lama, muncullah anjing-anjing alien yang sama seperti CG7, tapi mereka memiliki warna yang berbeda-beda. Sepertinya mereka akan membawa CG7 agar bisa hidup kembali. Oke, dan cerita pun selesai. Film ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Kita harus mencontoh sifat Chauti yang selalu tegar dan menjalani kehidupan. Oke, ceritanya sampai di sini dulu. Jangan lupa like dan subscribe video ini agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Dan bekerja keras.